atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, PD halaman 22 sampai dengan halaman 24. Rupanya penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami maksud dari pasal 143 ayat 2 KUHP yang dengan tegas berbunyi, ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana. Bahwa apabila dilihat dari rumusan pasal 143 ayat 3 KUHP tersebut di atas, jelas dan tegas dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Putri Chandrawati nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 telah tersusun secara sistematis, jelas dan tegas di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober tahun 2022 dan ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudi Irmawan SHMH. Kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022. Dan tempat tindak pidana yaitu bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa terjadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Harun M. Hussein SH dalam bukunya yang berjudul Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan jelas sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 3 KUHP, yaitu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Kemudian lebih lanjut ditegaskan dalam buku Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknik Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada halaman 68 mengemukakan yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap, yakni uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan.
4. Terdakwa Putri Chandrawati mengenai salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, vide halaman 24 sampai dengan halaman 28, keberatan penasihat hukum terdakwa keliru dalam memahami splitsing atau pemisahan berkas perkara sebagaimana pasal 142 KUHP yang berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.